Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan dua kali ini, mungkin agak sedikit berbeda. Nantinya saya akan memberikan kalian recording yang sudah pernah saya share sebelumnya. Namun perbedaannya nanti di tengah-tengah dari recording tersebut, saya akan sedikit meluruskan. Jadi sekarang kita menggunakan peraturan SNI 1729 tahun 2020. Recording saya yang sebelumnya menggunakan SNI 1729 tahun 2015. Perbedaannya tidak cukup signifikan, jadi ada beberapa saja yang berubah, seperti misalkan singkatannya, kemudian kaidah-kaidahnya yang digunakan, seperti itu. Oke, selamat belajar dan tetap stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kembali lagi Sipil Holik, kita akan bicara mengenai komponen struktur tarif pada pertemuan dua kali ini. Subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama kegagalan leleh, kedua adalah kegagalan struktur, ketiga adalah kegagalan geser balok. Batang tarif dijumpai dalam banyak struktur baja, seperti struktur-struktur jembatan, rangka atap, menara transmisi, ikatan angin, dan lain sebagainya. Batang tarif sangat efektif memikul beban. Batang ini dapat terdiri dari profil tunggal ataupun profil-profil tersusun. Berikut adalah beberapa contoh dari penampang batang tarik. Yang pertama ada plat, yang kedua ada bulat pejal, ketiga ada profil kanal. Untuk profil kanal hampir mirip dengan huruf C atau C. Kemudian yang keempat ada profil siku, yang kelima ada profil siku, akan tetapi bedanya adalah yang kelima ini adalah profil siku ganda. Kemudian ada yang keenam profil siku bintang, yang ketujuh profil WF, kemudian yang kedelapan profil kanal ganda, kemudian yang kesembilan profil S. Berikut adalah contoh gambar warehouse pabrik tepung proyek saya dahulu di Cikadi tahun 2014. Ini adalah fungsi sebagai warehouse pabrik tepung. Kemudian gambar kedua adalah jembatan profil baja WF. Saya ambil dari materi Bapak Agus Tiawan. Bisa kita lihat sebelah kanan. Kemudian, apa itu tahanan nominal? Dalam menentukan tahanan nominal suatu batang tarik, harus diperiksa terhadap 3 macam kondisi keruntuhan yang menentukan. Yang pertama, fraktur dari luas penampang kotor di daerah yang jauh dari sambungan. Kemudian yang kedua, fraktur dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Yang ketiga, geser balok pada sambungan. Bagaimana dengan kekuatan tarik? Kekuatan tarik nominal atau notasinya adalah PN dari suatu komponen struktur ditentukan berdasarkan dari 2 macam kondisi. Antara lain, yang pertama leleh tarik atau dengan kata lain adalah tensile yielding dari luas penampang gross di daerah yang jauh dari sambungan. Kemudian ada pula yang kedua adalah keruntuhan tarik atau dengan nama lain fracture yielding dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Kemudian pembahasan pertama mengenai leleh tarik atau tensile yielding, di mana pada kondisi kegagalan akibat leleh tarik, maka besarnya kekuatan tarik nominal dapat dihitung berdasarkan SNI 1729 tahun 2015 menurut persamaan pasal D2 ayat 1, di mana kuat tarik nominal atau PN sama dengan kekuatan tarik minimum yang diisyaratkan dalam satuan MPa dikali dengan luas neto efektif dalam satuan mm persegi dengan notasi AE.
Oke, baik. Di sini saya sedikit meluruskan bahwa sebenarnya dalam segi rumus itu masih sama. Dalam SNI 1729 tahun 2020 menyatakan bahwa kekuatan tarik nominal atau dikenal dengan PN sama dengan kekuatan tarik minimum yang disyaratkan dengan satuan megapascal atau MPa dikalikan dengan luas detok efektif dalam satuan milimeter persegi. Kekuatan tarik desain. Kuat tarik desain dengan notasi PT dikali kuat tarik nominal atau PN. Kekuatan tarik tersedia. Kuat tarik nominal dibagi gamma T harus diambil dari nilai terendah yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas dari leleh tarik dan keruntuhan tarik. Kemudian nilai dari PT kali PN dengan metode DFBK atau nilai PN dibagi gamma T menurut metode DKI ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, metode DFBK. Untuk leleh tarik, PT PN sama dengan 0,90 kali FY kali AG. Untuk keruntuhan tarik, ITPN sama dengan 0,75 kali FU kali AE. Kemudian ada dengan metode DKI. Untuk leleh tarik, rumusannya adalah kuat tarik nominal atau PN dibagi gamma T sama dengan kuat leleh FY dikali luas penampang atau AG dibagi 1,67. Untuk keruntuhan tarik, kuat tarik nominal dibagi atau PN dibagi dengan gamma T sama dengan kuat ultimate atau FU dikali dengan luas efektif atau AE dibagi dengan koefisien 2. Jadi, pada SNI 1729-2020, yang membedakan adalah daftar singkatannya. Jadi, pada SNI 1729 tahun 2015, metode desain faktor beban dan ketahanan, singkatannya adalah DFBK. Sedangkan pada SNI 1729 tahun 2020, metode desain faktor beban dan ketahanan, singkatannya menjadi DFBT. Sedangkan untuk desain kekuatan izin atau DKI, singkatannya atau faktor singkatannya masih sama. Untuk koefisien yang digunakan, baik pada leleh tarik ataupun keruntuhan tarik, dengan metode DFBT ataupun metode DKI masih sama. Untuk metode DFBT, di mana kekuatan tarik desain itu sama dengan menggunakan faktor 0,90 dikalikan dengan FY dikalikan dengan AG. Sedangkan pada metode DKI, untuk leleh tarik masih sama rumusannya, yaitu PN dibagi omega T sama dengan FY dikali AG dibagi koefisiennya adalah 1,67. Untuk keruntuhan tarik pada metode DFBT juga masih sama menggunakan koefisien 0,75, di mana nilai kekuatan tarik desain sama dengan 0,75 kali F ultimate kali AE. Untuk keruntuhan tarik itu juga koefisiennya masih sama, yaitu 2,00. Untuk PN per omega T sama dengan FU dikalikan dengan AE dibagi dengan koefisiennya, yaitu 2,00. Kemudian luas neto atau AN. Lubang yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat sambung berupa baut akan mengurangi luas penampang, sehingga mengurangi pula kekuatan tarik dari penampang tersebut. Definisi luas neto secara harafiah adalah luas bruto penampang dikurangi dengan luas lubang yang disediakan untuk kebutuhan penempatan baut. Lubang untuk penempatan baut umumnya dibuat lebih besar 2 mm dari ukuran diameter nominal baut.
Dan pada proses pembuatan lubang ini pada umumnya akan terjadi kerusakan di sekeliling lubang. Sebagai akibatnya, maka ukuran lubang yang sudah dibuat lebih besar sekitar 2 mm dari yang direncanakan. Luas teto penambang dibatasi sebesar 0,85 luas bruto atau AG dalam kurung AR kurang dari sama dengan 0,85 AG. Berikut adalah tabel dimensi lubang dan diameter dari sebuah baut yang sering digunakan. Di sini bisa kita lihat pada kolom pertama adalah ada diameter M16, standar diameternya 18, ukuran lebih diameternya 20, ada slot pendek itu dari arah pendek 18 dikali 22, ada slot panjangnya 18 dikali 40. Kemudian ada M20 di mana standar diameternya adalah 22, ukuran lebih diameter adalah 24, slot pendek lebar dikali panjang adalah 22 dikali 26. Kemudian ada slot panjang lebar dikali panjang 22 dikali 50. Contohnya seperti ini dari lubang. Nah, ini adalah slot lebar, ini adalah lebar, kemudian ini adalah panjang. Di mana 18 ini adalah lebar ini, 22 adalah ini. Kemudian kalau dari segi pajak kita potongkan garis saja. Nah, ini ini adalah pendek, kemudian ini potongan memanjang seperti itu. Kemudian ada lagi M22 di mana standar diameternya adalah 24 mili, ukuran lebih diameternya 28 mili. Slot pendek lebar kali panjang adalah 24 kali 30 mm. Kemudian slot panjangnya 24 dikali 55 mm. Kemudian ada M24 di mana standar diameternya adalah 27 mm. Ukuran lebih diameter 30 mm. Slot pendek lebar kali panjang 27 kali 32 mm. Slot panjang lebar kali panjang 27 kali 60 mm. Kemudian ada M27 di mana standar diameternya adalah 30 mili, ukuran lebih diameternya 35 mili, slot pendek lebar kali panjang adalah 30 kali 37 mm. Kemudian ada slot panjang lebar kali panjang adalah 30 kali 67 mm. Kemudian ada M30 di mana standar diameter adalah 33 mm, ukuran lebih diameter itu adalah 38 mm, slot pendek lebar kali panjang 33 kali 40 mm. Kemudian ada slot panjang lebar kali panjang 33 kali 75 mm. Untuk diameter baut lebih dari sama dengan M36, ukuran standar diameter rumusannya adalah diameter ditambah 3, kemudian ukuran lebih diameter ditambah 8, kemudian slot pendek lebar kali panjang, ukuran diameter dari baut ditambah 3 dikali diameter ditambah 10. Untuk slot panjang, lebar kali panjang diameter ditambah 3 dikali 2,5 kali diameter. Pada SNI 1729 tahun 2015. Baik, dari penjelasan sebelumnya bahwa kita bisa tahu dimensi lubang dan diameter baut. Nah, itu kalian bisa lihat di tabel J33M di SNI 1729 tahun 2020. Yang membedakan adalah pada diameter baut ukuran M24, di mana standar diameter ada 27 pangkat A kecil, di mana A kecil ini adalah diameter lubang ini yang memungkinkan bahwa penggunaan dari baut itu menggunakan diameter 1 inch. Jadi pada SNI 1729-2015, kemudian kita sekarang menjadi SNI 1729 tahun 2020 yang menyatakan bahwa perhitungan luas neto untuk tarik dan geser, jadi untuk lebar lubang baut itu diambil sebesar 1/16 inch atau sebesar 2 mm lebih besar dari dimensi nominal dari lubang itu sendiri. Nah,
Itu semua tercantum di dalam pasal B4 ayat 3B. Efek lubang berselang-seling pada luas neto. Dari potongan 1-1 diperoleh nilai AN atau lebar atau luas efektif dari suatu lubang adalah AG dikurang N dalam kurung DH ditambah 2 kali T, di mana AG itu adalah luas penambang bruto, AN adalah luas penambang neto. DH adalah diameter lubang nominal, kemudian N adalah di sini tuh banyaknya lubang dalam satu potongan, dan T adalah tebal penampang. Kemudian kita lihat lagi potongan 1-2, di mana luas penampang neto atau AN sama dengan luas penampang bruto atau AG dikurangi banyaknya lubang N dikali dalam kurung diameter lubang nominal ditambah 2 dikali T itu adalah tebal penampang ditambah jumlah atau sigma SG jarak antara sumbu lubang pada arah sejajar dan tegak lurus sumbu komponen struktur kuadrat dikali tebal penampang atau T dibagi 4 itu adalah nilai koefisien dikali GG itu adalah jarak antar sumbu lubang pada arah sejajar dan tegak lurus sumbu komponen struktur. Berikut adalah contoh gambar kerutuan profil potongan 1-1 dan potongan 1-2. Saya kutip dari Setiawan A, perencanaan struktur baja dengan metode LRFD. Kemudian perhitungan nilai G untuk berbagai jenis profil baja dapat kita lihat di sini. Untuk bentuk siku G1, G2 dapat kita lihat bentuknya di sini. G1 ditambah G2 dikurangi T tebal penampang. Kemudian ada lagi G1, G2, TW adalah tebal dari web atau tebal badan, di mana G1 ditambah G2 dikurangi TW. Sedangkan kalau untuk profil WS, misalkan G1, G2 di sini, G1/2 ditambah G2 dikurang TW atau tebal dari web dibagi 2. Saya ambil perhitungan nilai G untuk berbagai jenis profil baja, Setiawan A, perencanaan struktur baja dengan metode LRFD, edisi 2. Kemudian, apa itu luas neto efektif? Performa suatu batang tarik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Namun, yang terpenting di antaranya masalah sambungan karena adanya pada suatu batang tarik akan memperlemah batang tersebut. Efisiensi suatu sambungan merupakan fungsi duktilitas material, jarak antar alat pengencang, konsentrasi ketegangan pada lubang baut, serta suatu fenomena yang sering disebut istilah shear lag. Masalah shear lag dalam perhitungan diistilahkan dengan istilah luas neto efektif yang dapat diterapkan pada sambungan baut maupun las. Untuk sambungan baut ataupun las nanti kita akan bahas setelah ujian tengah semester. Dinyatakan bahwa luas penampang efektif komponen struktur yang ditentukan gaya tarik harus ditentukan sebagai berikut. Di sini ada AE, luas penampang efektif, sama dengan U adalah koefisien dikali luas penampang neto atau AN. Untuk semua penampang melintang terbuka seperti W, C, siku tunggal, dan siku ganda, maka faktor shear lag atau U tidak perlu lebih kecil dari rasio luas bruto elemen yang disambung terhadap luas bruto komponen struktur. Ketentuan ini tidak berlaku pada penunjukan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari video sebelumnya, bahwa untuk penampang pelintang terbuka seperti penampang W, penampang C, dan penampang siku tunggal, serta ada juga penampang siku ganda, untuk faktor U atau faktor shear lag tidak perlu lebih kecil dari rasio luas bruto elemen yang ternyata itu perlu disambung dengan luas bruto komponen struktur itu sendiri. Ketentuan ini semua tidak berlaku
tidak berlaku ya, saya highlight di sini adalah tidak berlaku pada penapang tertutup seperti pada penapang profil struktur berongga atau PSB atau biasanya untuk plat. Jadi tidak berlaku untuk profil struktur berongga PSB atau pada plat. Nilai faktor shear lag untuk sambungan pada komponen struktur tarik bisa kalian lihat dalam tabel D31 SNI 1729 tahun 2020. Kalian bisa lihat di halaman 29 sampai dengan halaman 30. Selanjutnya adalah kelangsingan struktur tarik. Jadi untuk mengurangi problem yang terkait pada letusan besar dan getaran atau vibrasi, maka ternyata komponen struktur tarik itu harus memenuhi syarat kekakuan. Jadi syarat ini berdasarkan dari rasio kelangsingan, di mana lambda itu sendiri sama dengan L dibagi dengan R. Di mana L adalah panjang komponen struktur, sedangkan R adalah jari-jari girasi. Di mana R sendiri dinyatakan dengan rumusan I dibagi A pangkat 0,5. Dalam SNI 1729 2020 pasal D1 ternyata tidak ada batasan kelangsingan maksimum untuk komponen struktur di dalam komponen tarik. Namun pada catatan tertulis bahwa rasio kelangsingan L per R atau rasio kelangsingan lambda ini sendiri lebih baik tidak lebih dari 300. Syarat ini tapi tidak berlaku pada batang berpelampang bundar atau gantungan dalam gaya tarik. Kemudian geser blok atau disebut juga block shear. Jadi pada sebuah elemen plat tipis yang menerima beban tarik yang ternyata disambungkan dengan alat pengencang, tahanan dari komponen tarik tersebut kadang ditentukan dari batas kondisi sobek atau sering dikenalnya dengan nama geser blok atau block shear. Jadi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini adalah tahanan geser, kemudian ini adalah tarik. Jadi menyebabkan keruntuhan geser atau keruntuhan geser blok atau block shear. Jadi ini semua ditarik dengan suatu penarik tertentu. Jadi kalau misalkan kita biasanya itu contoh dasarnya kita mengencangkan baut. Nah, itu akan terjadi geser blok atau block shear pada pelampang yang kita kencangkan seperti itu. Makanya terkadang kalau kita terlalu kencang dalam mengencangkan baut, terkadang pelampang itu akan sedikit retak. Nah, retak itu namanya block shear seperti itu. Sedangkan kekuatan geser blok, jadi kalau menurut SNI 1729/2015 pasal J43 ternyata masih sama rumusan ini digunakan di dalam SNI 1729 tahun 2020, di mana nilai RL atau kekuatan geser blok sama dengan 0,6 dikali kekuatan tarik minimum yang disyaratkan dalam satuan megapascal atau FU dikali dengan luas teto penahan geser milimeter kuadrat atau notasinya adalah ANF ditambah faktor shear lag atau UBS dikalikan dengan kekuatan tarik minimum yang disyaratkan FU dikalikan dengan ANT itu luas neto penahan tarik milimeter kuadrat. Itu syaratnya adalah kurang dari sama dengan 0,6 dikalikan dengan F yield dikalikan dengan AGV yaitu luas bruto penahan geser satuan milimeter kuadrat ditambah faktor shear lag kemudian dikalikan dengan kekuatan tarik minimum kemudian dikalikan dengan luas neto penahan geser dalam satuan milimeter kuadrat. Berikut adalah ilustrasi geser blok, di mana kalau kita lihat di sini diilustrasikan bahwa nilai DH ditambah 2 mili. Jadi faktor yang tadi bahwa untuk daerah yang dikencangkan atau daerah yang menggunakan sambungan itu ditambah 2 mili. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat bahwa AGV sama dengan L dikali T. Kemudian kita lihat di sini adalah H, dan ini adalah daerah ANT. ANT sendiri kalau yang kita tahu adalah luas neto penahan tarik dalam satuan milimeter persegi. Jadi ANT-nya itu berada di sini. Sedangkan H di sini, sehingga nanti ANT sama dengan H dikurangi 0,5 dikalikan DH plus 2 ini, kemudian dikalikan dengan tinggi yang T kecil, atau kalau misalkan di sini kalau kita lihat adalah lebar dari pelampang struktur. Jadi bisa dikatakan bahwa keruntuhan tarik pada pelampang leto
tegangan tarik yang timbul itu tidaklah selalu seragam ternyata. Jadi oleh karena itu, persamaan geser blok disisipkan oleh faktor shear lag atau UBS untuk mengantisipasi distribusi tegangan tarik yang tidak seragam pada bidang luasan penahan tarik. Jadi nilai UBS sendiri sama dengan 1,0 dengan catatan apabila tegangan tarik yang timbul bersifat seragam. Namun, UBS itu nanti menjadi 0,5 jika tegangan tarik itu tidak merata. Untuk desain geser balok menggunakan DFBT atau desain faktor beban dan ketahanan. Kalau misalkan dulu DFBK, kalau ini adalah DFBT. Faktor ketahanan P diambil sebesar 0,75, sedangkan faktor desain kekuatan engine atau DKI, faktor keamanan omega diambil sebesar 2,0. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.